Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi, orang-orang yang selama ini menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, mulai ketakutan gemetaran, teman-teman. Karena kemarin Polda Metro sudah resmi menaikkan status laporan Pak Jokowi dan juga 3 laporan lainnya ke tahap penyidikan. Dan anehnya, si Tifa ketika setelah menghadiri undangan klarifikasi dari Polda, dia malah ngomong kalau tidak melakukan apapun ataupun tidak melakukan pencemaran nama baik kepada Pak Jokowi. Aduh. Ini orang-orang ini mulai cuci tangan, teman-teman ya. Mulai SDM, selamatkan diri masing-masing. Dan Rismon dengan gagah beraninya, dengan bangganya mengatakan, saya sudah menelanjangi Barreskrim ketika gelar perkara khusus. Padahal faktanya, menurut Pak Arianto Sutadi, merekalah yang ditelanjangi. Karena mereka melakukan penyesatan demi penyesatan melalui bukti-bukti palsu yang mereka lakukan, teman-teman. Dan ini fatal bagi mereka. Dan tidak mungkin mereka menang di gelar perkara khusus. Dan terakhir ada info terbaru nih dari Prof. Paiman Raharjo. Yang dimana beliau sudah melaporkan Bitor, Roy Suryo, dan kawan-kawannya ke pihak kepolisian karena sudah melakukan fitnah dan menyebarkan tuduhan liar kepada Prof. Paiman. Serta ada satu ahli hukum ataupun pakar hukum yang memberikan nasihat serta masukan kepada Roy Suryo CS, utamanya kepada pengacara ataupun kuasa hukum mereka, yakni Koji Nudin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pihak yang menuding ijazah palsu, mungkin itu sebagai objek pelaporan. Belum jelas juga, kita masih spekulasi kan, kita masih gambling semua itu. Gambling. Kalau dalam konteks sekarang ya saya nggak punya apapun, orang saya nggak merasa melakukan apapun kok, saya nggak melakukan hasutan, apalagi ujaran kebencian, benar-benar semua dalam koridor ilmiah begitu loh. Dalam koridor ilmiah, dan dia bilang tidak melakukan penghasutan dan pencemaran nama baik, fitnah. Dia nggak sadar. Aduh, inilah ya kadang memang orang jahat tuh nggak sadar kalau dia itu jahat, teman-teman. Ini sebentar sih. Si Respon tuh ngomong saya telanjangi Barreskrim itu, menurut saya justru dia yang ditelanjangi di situ. Iya, yang ditelanjangi. Kesimpulannya pasti kalah telak gitu ya. Apapun hasilnya, karena memang tadi sempat Dirtipidum melirik saya ke belakang waktu saya merepresentasikan seolah-olah memohon ampun bang. Seolah-olah ya? Iya, seolah-olah ampun bang, cukup loh bang, jangan kulitin terus bang, ampun bang. Ini sebentar sih. Si Respon tuh ngomong saya telanjangi Barreskrim itu, menurut saya justru dia yang ditelanjangi di situ. Itulah jadi susahnya sekarang ini ya, apa yang tercetak di dalam publik itu kan apa yang disedengungkan oleh mereka di media itu. Nah ini segera proses hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, Hermanto, dan Bambang Suryadi Bintor karena telah melakukan pencemaran nama baik. Tangkap, pemerasan. Tangkap. Segera tangkap Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah mencemarkan nama baik Profesor. Tangkap segera. Hari ini sudah tanggal 12 Juli. Kita melaporkan 2 laporan polisi ya. Pertama, 2 laporan Roy polisi. Suryo, Bambang Suryadi, Rismon, dan Hermanto. Ya, untuk pencemaran nama baik Profesor, dan untuk pasal pemberasannya kita Bambang Suryadi sudah resmi. Segera Polda proses, tangkap mereka. Nggak ada basa-basi lagi. Laporan ijazah sudah di SP dihentikan penyelidikannya, dan mereka tidak menghormati institusi kepolisian, khususnya Kabar Eskrim. Silakan Pak. Ya, saya kira terima kasih kepada Pak Dr. Farhad Abbas yang telah menemani kami untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak tadi, Polda segera menindaklanjuti dan menangkap saudara Bambang Suryadi Bintor. Amin, kita doakan. Hukum Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dengan penyebaran berita bohong, penyebaran nama baik. Terima kasih. Nah inilah teman-teman ya, akhirnya Pak Paiman melapor ke polisi.
melaporkan Bitor yang terus memfitnah Pak Paiman dan juga Pak Jokowi. Karena kan kemarin-kemarin ini si Bitor belum pernah dilaporkan ke polisi, teman-teman. Dan sekarang ya sudah masuk namanya. Dan Prof. Paiman beserta jajaran tim hukumnya mendesak Polda Metro agar segera memproses dan menaikkan ke penyidikan soal fitnah dan tuduhan liar yang terus dilontarkan oleh Bitor. Padahal kemarin sudah minta maaf si Bitor ya kan, tapi berulah lagi dia. Emang ular orang ini, teman-teman. Mengenai kewajiban seorang Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya, jawabannya tidak wajib karena di sana bukan tempatnya. Gitu. Jadi di sana hanya tentunya ketika ada gelar perkara khusus adalah hanya mengatur atau mengelola atau mencermati mengenai paradigma perkaranya. Gitu. Substansi perkaranya apa, pasalnya apa, kemudian saksinya bagaimana, bukti-buktinya bagaimana, ahli forensik bagaimana, ahli pidana bagaimana, itu dijelaskan dalam gelar perkara khusus untuk didapatkan sistematika nanti penerapan penyertaan pasal-pasal yang disampaikan seperti apa yang untuk menjerat. Itu saja. Makanya kalau ada gelar perkara khusus bebas-bebas saja sebenarnya. Cuma kan karena khusus hanya pihak-pihak tertentu yang datang dan mereka yang tahu maksudnya apa. Jadi kadang-kadang habis gelar perkara khusus kelompok A bilangnya berbeda, kelompok B bilangnya berbeda. Itu biasa dalam gelar perkara khusus. Gitu. Lalu soal perbandingan yang dipaparkan oleh Rai Surya kemarin, ada perbandingan, ada 3 ijazah perbandingan yang itu. Ijazah ini kan kertas sebenarnya kan. Kalau Roy Suryo itu kan melihat ijazah secara digital. Betul. Ada digital, dianalisa lewat kacamata digital. Padahal itu kan kertas. Kertas itu kan butuh karbonnya, butuh forensik kertasnya bagaimana, butuh tanda tangannya, tintanya bagaimana. Kan itu yang harusnya dianalisa, bukan perbandingan digital. Roy Suryo ahli apa? Anggaplah kita anggap dia ngerti mengenai digital, tapi kan ini bukan persoalan digital, ini kan persoalan fisik, analog, itu persoalannya di situ. Jadi dia nggak berwenang sebenarnya juga untuk menjustifikasi sesuatu yang sifatnya analog dalam posisi digital. Nah inilah ya pembelaan dari si siapa? Rismond. Kita nggak punya hak untuk menyita ijazah Jokowi, ijazah fisik Jokowi. Makanya kita melakukan digital forensik. Nah ini salah dia, teman-teman. Pola pikir yang keliru, yang kacau dari kelompok-kelompok yang omon-omon ini yang katanya ahli, teman-teman. Di situ salah dia. Ya, Anda kan bukan penyidik, Anda bukan polisi. Ya, memang Anda nggak bisa menyita. Lantas kalau Anda nggak bisa menyita, ya jangan ujuk-ujuk tuduh ijazah orang palsu. Sekarang kan sudah naik penyidikan. Nah, tunggu aja nama Anda sebentar lagi jadi tersangka gitu ya kan. Dilihat, diedit bisa. Kalau analog kan harus kertasnya. Gitu, nah kertasnya udah disampaikan belum oleh Jokowi, jawabannya kan belum. Karena kan nggak ada kewajiban menyampaikan kertas fisik dari ijazah. Bang, tapi untuk pemeriksaan sebelumnya itu kan memang Mbak Rizky menerima ijazah asli, Bang. Tapi yang dipaparkan pada saat press conference sebelumnya itu adalah hasil fotokopi gitu. Jadi Roy Suryo merasa itu yang ijazah asli yang ditunjukkan itu yang ingin dilihat. Nanti itu kan adanya di persidangan kalau ijazah asli, Pak. Bukan di dalam gelar perkara khusus. Kan itu kan belum tentu disita juga. Masih di PKPK sampai yang punya kan. Ini persoalan ijazah kan gampang aja. Sebenarnya kita semua punya ijazah nih sih. Ya kan kita punya. Terus ada yang nanya nggak ijazah kita digadang-gadang sampai ke baris? Nggak ada. Ini orang keterlaluan aja. Ijazah satu orang digadang-gadang diminta-minta. Sementara kita di sini kan ijazahnya banyak. SD, SMP, SMA. Kenapa nggak dicek ijazah TK kita bagaimana? Kan begitu kan? Tapi kan nggak ada. Kan emang nggak wajib orang menunjukkan ijazah itu. Begitu. Cuman karena orang ini tendensius, preferensinya negatif, ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, kepentingan ada politik. kepentingan hukum juga, ya udah mereka kejar itu terus dengan alasan Jokowi seorang presiden dan mantan presiden. Padahal nggak wajib. Harusnya kan yang dikejar tuh Pak Prabowo Subianto tuh ijazahnya mana? Itu kan lebih fair karena masih menjabat kan begitu. Ini udah nggak berani, Bang. Orang juga udah santai-santai disuruh. Nggak berani. Begitu. Jadi ini tendensius sifatnya. Tapi nggak apa-apa. Ya, cuman kan buang-buang waktu. Betul, buang-buang waktu dan mengganggu konsentrasi pemerintah. Ini kan pemerintah lagi fokus membangun bangsa ini, fokus membangun sumber daya manusia. Nah, mereka ujuk-ujuk datang bikin ribut, bikin kacau, bikin gaduh, mengadu domba lagi. Nah, inilah. Pertama, setelah melihat daripada interview atau wawancara atau penelitian asli apa nggak sih? Atau nggak bisa memastikan juga yang mana? Sebenarnya karena nggak wajib tadi kita nggak bisa memastikan asli palsu, tapi ya kita berkeyakinan ini asli. Karena apa? Karena lembaga perguruan tingginya udah bilang ini asli.
Masa kita dari UI, kita bilang pas UI bilang ini asli kok Sidiolipa lulusan UI. Mau bilang apa? Walaupun kita nggak tamat pun kita juga sah. Karena apa? Lembaganya bilang begitu. Makanya yang kita pegang adalah perguruan tingginya bilang ini asli dan memang berkuliah. Ya sudah, mau bilang apa? Ya masa kita kuliah di ISIP, orang ISIPnya sendiri kampusnya bilang ini asli, terus kita bilang enggak, kan gitu. Yang bodoh siapa? Ah, itu jawab sendiri kalau itu pertanyaannya. Betul. Bang, dari Egy Sujana kan sempat mengatakan bahwasannya apalagi itu. Nah, itu aja udah kabur dari TPUA. Kan gitu, saya tidak lagi menjabat sebagai TPUA. Apa tuh TPUA? Tim Pembela Ulama Aktivis. Nah, dia bilang saya sudah tidak lagi menjabat, sudah berhenti. Kan begitu kemarin dia juga ngomong. Terus mau diapakan lagi? Makanya jawabannya nggak mutu. Bang, tapi kan harusnya. Tapi dari Egy Sujana sendiri kekeh nih Bang akan mengejar terus nih sampai dia memperlihatkan ijazah. Dia kan lagi sakit juga, masa mau ngejar-ngejar? Nggak usah lah. Jokowi kabur jadi susah ngejarnya, percaya deh. Begitu. Pokoknya jaga kesehatan Bang Egy Sujana supaya cepat sembuh, supaya sehat lagi, supaya bisa berkarya. Itu kan doa yang paling bagus dibanding dia harus ngejar-ngejar. Dia lagi sakit, mah ngejar gimana caranya? Terus ngaku-ngaku lagi ya kan, waktu di Malaysia dia dikirimin hitman. Gimana cara dia dikirimin hitman? Terus kejar-kejaran dengan hitman. Gimana kejar-kejarannya loh? Dia pakai kursi roda. Kalau diburu hitman, pasti udah tidak ada sekarang Egy Sujana. Jadi nggak usah lah berorkestrasi, membuat cerita-cerita karangan. Aduh, aneh-aneh aja orang ini loh. Bang, tapi kan Rismon sendiri kan sempat bilang ya bahwa seharusnya itu Jokowi dan pihak UGM-nya itu harusnya hadir untuk meyakinkan. Nggak bisa, karena nggak wajib. Itu kan pikiran dia. Jangan memaksakan pikiran diri sendiri kepada orang lain. Sesuatu yang tidak wajib tidak bisa Tapi dipaksa. Bang, kalau misalkan publik tidak meyakinkan, walaupun misalkan harusnya meyakinkan publik atas polemik publik ini. yang mana? Kita aja yakin kok. Publik yang mana? Kita aja udah biasa aja. Uang perguruan tinggi udah bilang asli, mau bilang apa? Ya kan? Jadi publik dia kan, bukan publik kita. Publik kan banyak. Oke, Bang, ini mungkin terakhir dari saya, Bang, atau bagaimana ya? Mungkin kalau prosedurnya sendiri seperti apa nih, Bang, kalau seandainya gelar perkara khusus kemarin, akhirnya Roy Suryo dan tim atau TPUA kalah dalam dalam gelar perkara khusus kemarin, apa langkah yang apakah akan ada penetapan tersangka atau seperti apa, nanti Bang? Kalau sudah clear, ada penyidikannya clear ya, tentu ada penetapan tersangka. Saran kita kalau ada penetapan tersangka kepada Roy Suryo CS, banyak-banyak berdoa, banyak bersikir supaya hidup damai, tentram, gak ngusilin orang lain, begitu ya. Polemik ijazah Pak Jokowi gini aja deh, saya mau kita bikin sederhana saja. Ini kan masalah internal UGM sebenarnya. Jangan melibatkan orang lain dong. Ini sebenarnya dari dulu saya ngomonginnya. Yang diributkan ijazah Jokowi dari UGM. Roy Suryo alumni mana? Rismon alumni mana? UGM. Tifa alumni mana? Anies Baswedan alumni mana? Ganjar alumni mana? UGM semua. Mahfud MD alumni mana? UGM juga. Semuanya UGM. Ada apa sebenarnya? Tidakkah ada orang politik yang berpikir jangan-jangan ini strategi dari sekelompok orang alumni UGM yang ingin menaikkan semua alumninya tapi gantian? Politik begitu berpikirnya. Tapi saya tidak mau. Akan muncul pikiran itu. Iya ya, Jokowi sudah naik. Kan Anies belum. Caranya adalah menjatuhkan lawan politiknya. Atau diposisikan sebagai orang yang terdolimi. Kan gitu. Kalau politik lah. Jangan sampai muncul pikiran itu. Ya toh? Berarti ini urusan internal UGM. Selesaikan aja UGM. Tidak harus panjang lebar lah. Nggak usah. Kita nggak usah ikut campur. Terusan UGM kok. Ayo kumpul Mahfud MD, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Jokowi, Tifa, Rismon, kumpul. Ngomongin dah situ di depan rektornya. Selesai. Kenapa melibatkan orang lain? Ini bukan masalah bangsa kok. Masalah UGM. Yang bertanggung jawab ya rektor UGM. Kalau mau ribut ya sama rektor UGM. Betul juga sih. Rakyat jangan dilibatkan lah. Jelas kan? Iya. Gitu caranya. Nah, seolah-olah ada peperangan di situ, sebenarnya hanya gantian. Kan bisa begitu aja politik namanya. Ini pikiran kosong saya. Gitu loh. Jangan mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan. Ini kan ngaruh biru melibatkan Pak Prabowo. Nggak perlu. Apa urusannya sih? Berjalanlah.
Mau ramai jadi panggung kalian sendiri di UGM sana. Gak usah numpang di panggung orang lain. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan aneh ya, kok si Tifa ini setelah diperiksa oleh Polda Metro, diminta klarifikasi oleh Polda Metro, kok dia tidak sadar kalau sudah melakukan penghasutan, pencemaran nama baik, undang-undang ITE, menyebarkan kabar bohong. Dia nggak merasa loh menciptakan kegaduhan. Dia selalu bersembunyi di balik akademisi ini ilmiah. Ilmiah apa? Lagi beberapa kata kasar tapi ketahan teman-teman. Aduh, kita harus berusaha untuk sopan dan tentram gitu ya kan. Sabar Tiba, bentar lagi kau jadi tersangka Tiba. Udah naik penyidikan, 4 laporan loh. 4 laporan Tiba. Sabar. Nanti kau kalau sudah dijadikan tersangka langsung dijemput, ditahan Tiba. Jadi nanti kau ngaku aja sendiri di pengadilan ya kan, biar kau lihat sendiri kelakuan kau Tiba. Dan juga si Rismond, waduh dengan percaya diri, dengan sombongnya, saya telanjangi Bareskrim. Dari Tipidum tadi ngeliatin saya kayak mohon-mohon udah bang. Nah, mungkin itu gambaran kau nanti Rismond ketika sudah dijemput polisi. Kayak gitu kau nanti, ampun pak, enggak lagi pak, ampun. Nah itu gambaran kau Rismond. Belum sampai di situ Rismond. Nanti ada laporan siapa? Prof Paiman tadi, apakah dia melaporkan Rismond juga? Semoga melaporkan Rismond juga. Biar berlapis-lapis nih. Biar kayak apa ya? Kayak kue lapis gitu. Tapi bertingkat-tingkat dia banyak teman-teman. Jadi ya hukumannya juga lama gitu ya kan. Biar nggak ada lagi yang bikin gaduh di Republik ini teman-teman. Itu yang kita harapkan. Dan Betor, tunggu kau Betor ya. Giliran kau bentar lagi juga nih Betor. Prof Paiman sudah lapor juga. Roy Suryo ditambah lagi lapornya oleh Prof Paiman. 2 laporan loh. Waduh. Jadi 6 laporan nanti yang akan diproses sama polisi. 4 yang sudah naik penyidikan, laporan Prof Paiman 2 masih dalam tahap penyelidikan mungkin nanti, dan akan jadi tersangka juga mungkin nanti di Prof Paiman. Waduh, ini banyak nih. Banyak yang akan masuk bui teman-teman. Nanti kita akan berpesta melihat orang masuk bui ya kan. Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Sudah menyebarkan berita bohong, sudah melakukan digital forensik dengan SOP yang nggak benar. Ya ampun, masih aja percaya diri menang di gelar perkara khusus. Aduh, di mana di waktu yang sama di Pengadilan Negeri Surakarta, ya Pak Jokowi menang loh. Nah, nanti di Polda Metro setelah naik penyidikan, nah nama tersangka sudah diumumkan, nanti kan masuk pengadilan tuh, nah nanti vonis, kalian yang divonis teman-teman ya. Dia yang divonis semuanya nih ya. Biarkan mereka nih kalau bisa tinggal lama-lama lah di bui sana, di Prodeo sana. Biar kita puas gitu, biar hati teman-teman yang suka nonton video-video saya puas gitu. Biar pendukung YouTube Nusantara dan pendukung Pak Jokowi puas gitu melihat mereka di bui ya kan. Karena itu yang kita mau lihat bersama. Kita akan nobar nanti teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.